Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa tafidina sallallahu alaikum. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pengajian kita dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ambil tafsirnya dari kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi semua pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadahu. Yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasannya hartanya bisa membuat dia jadi kekal. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sungguh dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa al-hutamah itu? Narullahil muqadah. Neraka Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke dalam dada. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka itu ditutup di atasnya, ya, untuk mereka. Fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, kita tafsirkan, kita baca tafsirnya satu persatu. Sebelumnya, ikhwati fillah rahimakumullah, kata wail, ya, surah yang dibuka dengan kata wail ini cuma ada dua. Surah yang dibuka dengan kata wail cuma ada dua. Apa sih wail itu? Ada beberapa penafsiran para ulama tentang wail ini. Ya, kita sebutkan beberapa saja di antaranya. Ya, sebagian menyebutkan wail itu adalah kalimat yang apabila disebutkan dalam bentuk nakirah di awal kalimat, maka dia adalah doa. Ya, doa kecelakaan. Doa kecelakaan, doa yang mendoakan kecelakaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalimat atau kata wail ini kata yang disimbolkan pada keadaan yang jelek, seperti celaka seseorang.
Kemudian yang ketiga, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya wail itu adalah wadin fi jahannam ba'idun qawruhu qabihu ta'am. Neraka apa namanya? Satu lembah di neraka jahanam. Jadi neraka yang paling jelek itu kan neraka jahanam. Nah, di dalam neraka jahanam itu ada lembah yang ba'idun qa'ruhu, sangat dalam, khabithu ta'amuhu, dan jelek sekali rasanya. Ya, jelek sekali rasanya. Ini tafsiran wail yang ketiga. Dan ada beberapa yang lain, ya, seperti penggunaan kata wail di dalam Al-Quran, ya wailata, ya, dan seterusnya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran cuma ada 2 surah yang dibuka dengan kata wail. Dan coba kita perhatikan kedua surah ini. Yang pertama adalah wailun likulli humazatin lumazah. Ya, ini yang pertama yang akan kita bahas. Ya, yang kedua, wailun lil mutaffifin. Ya. Yang pertama, wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Yang kedua, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang mutaffif. Apa itu mutaffif? Mutaffif itu orang yang suka mencurangi timbangan, ya, atau mencurangi takaran, ya. Seperti apa? Jual beras, ya, ditulis di karungnya 20 kilo, padahal sudah dikurangi, tidak sampai 20 kilo. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Celakalah bagi para pencurang timbangan, orang-orang yang suka mencurangi timbangan. Kalau mereka membeli dari orang, maka mereka mencukupkan takarannya. Ya. Dipenuhi takarannya, 20 kilo ya 20 kilo, 1 liter ya 1 liter. Tapi kalau dia yang menjual ke orang, dia curangi timbangannya, ya. Maka dia di dalam ayat ini, ya, didoakan kecelakaan atau didoakan supaya masuk ke dalam neraka wail tadi, ya. Wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithu ta'amuhu. Satu lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat jelek baunya, sangat jelek rasanya. Ya. Nah, kita lihat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kedua surah yang dibuka dengan kata wail ini itu semuanya berkenaan dengan hak manusia. Semuanya berkenaan dengan hak manusia. Tadi wailul lil mutaffifin, saya pernah dibocorkan sama penjual lombok, ya. Katanya dia pernah jual lombok. Kalau dia jual lombok, di caranya ambil lombok itu dikasih begini, baru dikasih masuk liter. Jadi banyak sela-selanya kan, tidak cukup 1 liter. Ya, katanya kalau mau beli liter, kasih tindis-tindis supaya padat, itu baru cukup 1 liter. Nah, ini banyak caranya. Kalau jual beras, liternya ditunggu pantaknya, okay. Atau dacinnya dikasih pemberat supaya tidak cukup. Nauzubillah. Dan inilah dosa yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kampungnya Nabi Syuaib itu terbakar pasarnya. Ya, terbakar pasarnya. Makanya tempat yang paling jelek di muka bumi itu adalah apa? Pasar. Ya, kenapa? Karena banyak sekali terjadi pelanggaran di situ. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang humazah lumazah. Sebagian ulama membedakan antara humazah dengan lumazah. Ya, sebagian yang lain mengatakan tidak beda, sama saja humazah dengan lumazah. Ya. Ini bagi sebagian ulama. Yang membedakan juga berbeda, ya, terbagi lagi. Sebagian mengatakan humazah itu adalah celaan kepada orang ketika orangnya tidak ada. Ya, seperti apa? Magosi. Nah, ini humazah. Kalau orangnya tidak ada. Lumazah, yakni mencela orang yang ada di depannya, ya, merendahkan orang. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, humazah, ini yang masih membedakan juga. Humazah itu adalah mencela orang dengan
apa itu? Dengan isyarat anggota badan. Ya, seperti ada orang kita ejek-ejek, misalnya kita bilang gila, dikasih begini. Gila dikasih begini. Apalagi ya, ada orang lewat itu humazah. Lumazah mencela orang dengan perkataan. Ya, nah ini pendapat-pendapat para ulama. Dan sekali lagi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya, kita ingatkan bahwasannya perbedaan-perbedaan dalam penafsiran itu umumnya adalah perbedaan yang sifatnya tanawu'i, ya, variatif. Ya. Ini sering kita sebutkan karena perbedaan khilaf itu ada dua. Ada khilaf at-tanawwu', ada khilaf apa satu? At-tadad. Ada khilaf at-tanawwu', ada khilaf tadad. Khilaf at-tanawwu' yakni perbedaan yang variatif, tidak saling bertentangan. Nah, seperti ini tadi, ya. Seperti dalam menafsirkan Shiratal Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebagian mengatakan siratal mustaqim itu adalah sirat nanti di akhirat. Sebagian mengatakan siratal mustaqim itu adalah Islam. Sebagian mengatakan siratal mustaqim itu Quran. Sebagian mengatakan siratal mustaqim itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Tidak bertentangan. Ya, itu namanya khilafut tanawwu. Ya, perbedaan yang variatif. Sama dengan tadi ini. Bukan perbedaan yang kontradiktif. Kalau kontradiktif itu salah satunya pasti salah. Ya, salah satunya pasti salah. Nah, jadi tidak justru ini memperlihatkan tafsiran yang sangat luas. Bahwasannya ya humazah dan lumazah itu mencela orang lain bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun caranya, dimanapun tempatnya, itu masuk dalam celaan ini. Ya, masuk dalam celaan di dalam ayat ini. Tercela orang yang melakukannya. Apakah dia melakukannya di belakang atau dia melakukannya di depan orangnya? Ataukah dia melakukannya dengan cara memberikan isyarat kepada temannya, ya, dengan dengan simbol-simbol bahasa tubuh, atau dia melakukannya dengan bahasa lisan langsung. Ya, semuanya tercela. Nah, dari sini ikhwati fillah azanallahu iyyakum, kita melihat bahwasannya dosa yang dilakukan seseorang kepada orang lain, ya, apalagi itu adalah orang muslim, ini termasuk dosa besar. Ya. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, ya, itu menyebutkan perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Kata beliau, perbedaannya adalah kalau dosa besar disebutkan ancamannya, ya, disebutkan maksudnya dia akan masuk neraka, ini akan kekal di neraka dan sebagainya. Disebutkan ancamannya, ya, seperti zina, ya, bahwasanya nanti di akhirat zina itu akan yajri min farjiha, nahrul qabal, akan mengalir dari kemaluannya sungai qabal. Ya, kan disebutkan itu. Ancamannya langsung disebutkan, dia di neraka dan sebagainya. Ini dosa besar. Adapun dosa kecil itu tidak disebutkan ancamannya, tapi dia disebutkan sebagai dosa. Ya, apa contohnya? Contohnya at-tiwalatu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara, ya, atau tatayur itu syirik. Ya, tatayur itu syirik. Disebutkan dia sebagai salah satu bentuk kesyirikan, berarti dosa. Tapi tidak disebutkan ancamannya di dalam, ya, nas tersebut, atau tidak ada nas yang menyebutkan ancamannya. Maka ini termasuk apa? Dosa kecil. Ya. Bisa dimana, ya? Kalau begitu, nah, ini tadi dibuka dengan apa? Dengan kata wail. Dibuka dengan kata wail, menunjukkan dosa terhadap manusia itu berbahaya. Ya, oleh karenanya seorang salaf berkata, la antalqa Allah bi 70 dzamban bainaka wa bainallahi ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin bainaka wa bain 'abdihi. Ya, sebutkan bahwasannya apabila engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau membawa 70 dosa. Dosa itu antara engkau dengan Allah, maka itu lebih ringan bagimu daripada engkau ketemu Allah dengan membawa satu dosa
antara engkau dengan hamba Allah. Ya, saya ulangi. Ya, engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara engkau dengan Allah. Itu lebih ringan bagimu dibanding engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu dosa antara engkau dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena asalnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pemaaf, penerima taubat. Adapun manusia asalnya suka menuntut haknya. Ya, asalnya manusia suka menuntut haknya. Maka kalau kita ketemu dengan Allah dengan banyak dosa, bisa jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah karena adanya amalan-amalan andalan kita misalnya. Ya, maka dengan amalan-amalan itu Allah ridho kepada kita dan menghapuskan dosa-dosa itu. Tapi kalau dengan manusia, bagaimana menceritanya? Ya, kita ingat sebuah hadis ikhwati fillah sallallahu iyyakum. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang siapakah orang yang rugi? Ya, siapakah orang yang rugi? Ya, manil muflis kata Rasulullah. Kata para sahabat apa? Al-muflisu fina man laysa lahu dirhamun wala mata'. Ya, orang yang bangkrut bagi kami wahai Rasulullah, orang yang enggak punya harta, habis hartanya. Orang yang enggak punya dirham, habis. Mungkin dia berdagang, ya, jangankan untung, modalnya saja enggak kembali. Ini orang bangkrut betul ya. Ya, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya, al-muflis, orang yang bangkrut itu orang yang ada pahala hajinya. Ya, pada hari kiamat nanti dia datang membawa pahala haji, pahala sedekah, banyak pahalanya, pahala salat, puasa, zakat, banyak pahala yang dia bawa. Ya, tapi ternyata daraba hadza, ya, wa akhadha mala hadza, wa zalama hadza dan seterusnya. Ternyata dia di dunia dia pernah memukul fulan, dia pernah mengambil hartanya fulan, dia pernah mencela fulan, menzalimi fulan. Ya, maka datanglah orang-orang ini, ya, datanglah orang-orang ini minta haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikannya orang-orang tadi, pahalanya dihabiskan semua untuk dibagi-bagi, mengganti dosa-dosanya di dunia dulu. Dibagi-bagi tuh pahala sampai pahalanya habis. Ternyata setelah pahalanya habis, apa yang terjadi? Ternyata orang yang dia zalimi di dunia belum habis. Ya, orang yang pernah dia pukul, dia cela di dunia belum habis. Masih ada, sementara pahalanya sudah habis. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dosa-dosanya orang yang dia zalimi itu diberikan kepada dia. Ya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tidak punya pahala. Ya, padahal banyak dari pahalanya dia bawa, dalam keadaan tidak punya pahala. Nah, nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam agama kita, ya, di dalam agama kita barang siapa yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, maka darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan kehormatannya tidak boleh dijatuhkan kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ya, fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Darah mereka, harta mereka terpelihara dariku, tidak boleh lagi diganggu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Contohnya apa? Ya, contohnya kalau dia Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali karena
perkara. As-sayyibuz zani, kalau dia sudah pernah menikah kemudian dia berzina, maka ini ditumpahkan darahnya. Ini hakul Islam, ya. An-nafsu bin nafsi, kalau dia membunuh maka balasannya adalah dengan dibunuh. Ini hak Islam, ya. Kemudian at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam, ya, memisahkan diri dari al-jamaah, maka ini juga dibunuh. Ini hak Islam, ya. Makanya dalam hadis tadi dikatakan, ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka sudah memelihara, menjaga darah dan kehormatannya dariku kecuali dengan hak Islam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dima'akum, ini ketika Rasulullah berada di padang Arafah, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Ya, sesungguhnya darah kalian, ya, harta kalian, kehormatan kalian itu dijaga oleh Islam. Haram untuk diambil, haram untuk ditumpahkan. Ya, kecuali dengan hak Islam tadi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui bahwasannya mengurangi harta orang dengan cara tidak benar atau mencela manusia, ya, mencela orang, ini adalah dosa besar. Ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, orang yang suka sekali mengumpat dan mencela. Oleh karenanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, wajib bagi seorang muslim untuk menjaga lisannya, menjaga tangannya dari saudaranya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini orang muslim. Maka bukan sifat seorang muslim kalau dia suka mencela. Ya. Laisal mu'minul la'an walat ta'an. Kata Rasulullah, seorang muslim itu bukan seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang suka mencela, bukan seorang yang suka menuduh orang lain sembarangan. Bukan seperti itu seorang muslim, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahkiruhu. Kata Rasulullah SAW, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, ya, saudara bagi muslim yang lainnya, la yadlimuhu, ya. Sehingga karena dia adalah saudaranya tidak boleh dia zalimi, wa la yaslimuhu, tidak menyerahkannya kepada musuh, ya. Tidak boleh ketika terjadi peperangan, ya, kita dikejar musuh, jangan misalnya ini mau saudaraku kau ambil. Tidak begitu seorang muslim, ya, tidak begitu seorang mengorbankan saudaranya muslim. Tidak begitu sifat seorang muslim. Wala yahkiruhu, ya, dan tidak boleh seorang muslim mencela, merendahkan muslim yang lainnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Siapa yang hafal ayatnya? Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Apa itu ayat sebelumnya? Naam, ahsan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Ahsan, jazakallahu khair. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah orang-orang laki-laki di antara kalian menghina, merendahkan orang mukmin yang lain. Kenapa? Boleh jadi orang yang dia rendahkan lebih baik daripada orang yang merendahkan. Ya. Dan janganlah wanita muslimah, wanita mukminah mencela wanita yang lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi yang dia cela itu lebih baik dari dirinya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah merupakan tanda kesombongan, ya, tanda congkaknya seseorang apabila dia mencela saudaranya?
Iya tidak? Ya. Kenapa? Kenapa dia mencela orang? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia cela. Ya. Dia merasa dirinya lebih utama daripada orang yang dia rendahkan. Itu apa itu si fulan itu? Cuma guru SD sok belagu, iya kan? Mentang-mentang dia guru SMA, cuma guru SD kok belagu. Ya. Apa jika kau tidak pernah kau makan bangku sekolah? Loh, emangnya ente sudah makan berapa bangku sekolah? Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini sombong. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau di dalam dadanya, di dalam kalbunya ada kesombongan sebesar biji zarrah. Apakah ini tidak cukup menjadi ancaman bagi kita? Ya, tidak masuk surga loh ini. Ini ancaman yang berat. Maka seorang muslim hendaknya menjauhkan yang namanya kesombongan. Ya, seorang sahabat sampai khawatir karena sahabat itu kalau dapat ancaman begini, Pak, takutnya luar biasa, Pak. Sampai dia khawatir, ya Rasulullah, ya, inna ahaduna yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasanah. Wahai Rasulullah, kita ini suka pakai baju bagus, wahai Rasul. Suka pakai sendal bagus. Dia khawatir kalau pakai baju bagus itu termasuk kesombongan. Ya, apa kata Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Silakan Anda pakai baju bagus, silakan Anda punya rumah bagus, silakan Anda punya mobil bagus, silakan Anda pakai sendal bagus. Yang penting jangan sampai ada kesombongan ketika Anda menggunakan itu. Bagaimana sombong itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Ya, sombong itu ketika Anda merendahkan orang. Ya, Anda pakai mobil, kemudian memandang rendah orang yang pakai motor. Ya. Anda pakai motor, pandang rendah orang yang pakai jalan kaki, pakai sepeda misalnya. Padahal sepeda sekarang Pak banyak yang lebih mahal daripada motor kan? Ya, nggak pantas sombong. Ya, ini. Anda silahkan punya rumah bagus. Silakan punya rumah bagus, tapi Anda punya perhatian terhadap saudara muslim Anda yang berada di samping rumah Anda, tetangga Anda muslim yang miskin. Ya, Anda tidak menganggap diri Anda lebih mulia daripada dia. Ya. Ini baru namanya tidak sombong. Ketika Anda pakai rumah besar, pakai baju bagus, kemudian memandang rendah orang yang tidak sebagus pakaiannya dengan Anda pakai seragam, masya Allah, ada pangkat di sininya, ketemu dengan orang tidak mau senyum, ya, harus disalami duluan. Assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam. Kalau dia tidak mau salam duluan, masa saya salam duluan, ada pangkat di sini. Ya, ini sombong namanya. Ya, kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ayo, pergi sholat. Jangan saya sholat. Mau di apa itu sholat? Nah, ini sombong nih, ya. Dan kesombongan banyak yang membuat orang menjadi kufur. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk perangainya, ya. Cukuplah seorang muslim itu dikatakan jelek orangnya ketika apa? Ketika dia merendahkan saudaranya muslim. Nah, ini fatifidin azallahu iyyakum. Antum sudah belajar, ya, sudah bisa bahasa Arab, jangan rendahkan orang yang tidak bisa bahasa Arab. Sampai-sampai saya sering sampaikan di pondok pesantren kalau saya mengajar, ya, saya ngajar santri saya memang mendidik anak-anak itu. Saya katakan, ya, sama adik-adik santri, anak-anak santri, suatu ketika kalau kalian mengajar, maka jangan sampai Anda merasa lebih mulia daripada orang yang diajar. Ya, Anda di depan nih, duduk di atas nih, masya Allah gitu kan, dikasih kursi, dikasih meja, Anda
Ya, kalau memandang rendah seperti ini karena memang Anda rendah ya, dibawa duduknya ya, tidak masalah maksudnya. Tapi kalau memandang rendah, memandang hina orang lain, tidak lebih mulia daripada dirinya, ini yang tidak diperbolehkan. Itulah kesombongan. Ya. Dan memang ilmu sering membuat orang sombong. Ilmu sering membuat orang sombong. Apalagi kalau sudah tercampur dengan kecemburuan. Ya, kenapa Ustaz itu banyak jamaahnya? Saya kalau ceramah sedikit dia sama aku. Ya, sudah sombong, dengki lagi. Aduh, ya. Ini sudah kerusakan di atas kerusakan. Waliyadzubillah. Naam. Jadi wailul likulli humazatin lumazah. Ini jam berapa masuk Isya? Lewat? Ini kita belum baca loh tafsirnya ayat pertama ini. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, wailun ay wa'idun wa wabalun wa syiddatul adzab. Ya, kecelakaan, ya, siksaan yang sangat besar, sangat berat bagi orang yang suka mencela, yang suka mengumpat merendahkan orang lain. Alladzi yahmizun nasa bi fi'lihi. Ya, wa yalmizuhum bi qawlihi. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya membagi, ya, mengambil pendapat bahwasannya al-humazah itu adalah mencela orang dengan perbuatan, dengan gerakan-gerakan. Kemudian lumazah mencela orang dengan, ya, perkataan. Fal hammazul ladzi ya'ibun nasa wa yat'anu 'alaihim bil isyarati wal fi'l. Hammaz, pelaku hamazah itu adalah orang yang mencela orang lain, menuduh orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Adapun lumaz, yakni alladzi yu'ibuhum biqaulihi, yang mencela manusia dengan perkataannya. Kemudian Allah berfirman, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta. Di sini Allah menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang suka mencela, ya, itu adalah orang yang suka mengumpulkan harta. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, mengumpulkan harta itu ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Yang tercela itu yang bagaimana? Yang tercela yang seperti ini, ya, dia kumpul, kerjanya terus kejar dunia sampai lupa sama akhirat. Dia terus hitung-hitung hartanya. Kenapa dia hitung-hitung hartanya? Yahsabu anna maluhu akhlada. Karena dia menyangka semakin banyak hartanya, maka dia akan semakin panjang umurnya, semakin kekal. Ya, padahal kata para ulama, justru dengan menghitung-hitung harta, maka dia akan apa? Berkurang umurnya. Kenapa? Karena habis dipakai hitung uang. Itu terus tiap bulan diaudit berapa hartanya, berapa kurangnya, berapa masuknya. Itu terus kena kerja. Kalau berkurang sedikit uangnya, bingung. Wah, kenapa bisa seperti ini? Stres. Nah, ini yang tercela yang seperti ini. Adapun orang yang mengumpulkan hartanya untuk tujuan yang mulia, misalnya akan apa? Akan bangun pesantren, ya, akan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya, ya, maka ini tidak tercela. Wallahu a'lam. Ya. Ya, anna maluhu akhladahu fi dunya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkannya di dunia. Ya, falidzalika kana kadduhu wa sa'yuhu kulluhu fi tanmiyati malihi. Seluruh usahanya, kegiatannya itu hanya dalam rangka memperbanyak hartanya saja. Ya. Alladzi yadhunnu annahu yumna umruhu. Dia menyangka bahwasannya semakin banyak hartanya maka akan semakin bertambah umurnya. Walam yadri annal bukhla yaqsiful a'mar. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kekikiran, kebakilan itu justru apa? Mengurangi umur seseorang. Ya, bayangkan Pak ya, kalau ada orang sekeknya luar biasa. Ya. Ada kitab yang namanya Al-Bukhala, judulnya Bukhala, orang-orang sekek. Sayangnya waktu kita sedikit ya, kalau tidak kita mau ceritakan di antaranya. Nah, orang yang
sekte itu suka stres. Kenapa? Kalau kurang uangnya sedikit itu langsung stres. Ada orang minta sumbangan, ada keluarganya sakit misalnya, gitu ya. Ada keluarganya sakit dan dia tidak enak kalau tidak kasih, itu stres. Akhirnya apa? Karena yang dia pikir terus uang, akhirnya mudah sakit, gampang sakit, cepat mati. Ya. Maka bakhil itu kata para ulama itu mengurangi umur. Ya, wa yakhribud diyar, bisa menghancurkan rumah, menghancurkan kampung. Wa annal birra yazidu fil umur. Dan ketahuilah bahwasanya kebaikan itu justru menambah umur seseorang. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kata Allah, karena dia tadi berangan-angan, semakin banyak hartanya maka semakin panjang umurnya, semakin kekal dia, dibantah sama Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Ya, la yumbadanna fil hutama. Bahkan justru kalau Anda sifatnya seperti ini, dan ini tadi suka mengumpulkan uang, mengejar-ngejar dunia, menghitung-hitung uang, ya, seluruh orientasi kehidupannya hanya pada harta, ini sifatnya orang kafir. Ya, sifatnya orang kafir. Orang seperti ini akan dilemparkan ke dalam hutama. Ya, akan dilemparkan ke dalam hutama. Wa ma adraka mal hutama. Allah bertanya, tahukah kamu apa hutama itu? Allah bertanya supaya orang menjadi apa? Menjadi memberikan perhatian. Sama Pak, kalau ada orang di jalanan, ini sering saya kasih contoh, sama kalau ada orang di pasar jagoan, ketemu dengan orang yang tidak kenal dia, kan begitu. Ya, kemudian melakukan sesuatu yang membuat dia tersinggung. Apa yang dia bilang? Kau tahu dia siapa saya? supaya orang memberikan perhatian kepada dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka mal hutama?" Tahukah kalian apa itu hutama? Ya, supaya orang memberikan perhatian besar. Ya, narullahil muqadah. Ya, hutamah itu adalah narullah, nerakanya Allah, apinya Allah. Di sini Allah menganggukkan nar, sama ketika Allah mengatakan apa? Naqatullah, ontanya Allah. Maksudnya ini bukan onta biasa, ini bukan neraka biasa, bukan api biasa, tapi apinya Allah. Sama dengan Baitullah, bukan rumah biasa, tapi rumahnya Allah. Apa sifatnya api ini? Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai di dalam tubuh. Jadi api neraka itu Pak, tidak seperti dengan api dunia. Kalau api dunia itu kan membakar dari luar ya. Nanti sampai masanya baru sudah azan ya? Belum. Nanti sampai masanya baru terbakar bagian dalamnya. Adapun api neraka tidak, sekaligus membakar bagian luar langsung bagian dalamnya. Itu api neraka. Ya, membakar di luar langsung bagian dalamnya. Kemudian di sini disebutkan allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar jantung bagian dalam, dada manusia. Kenapa? Kata para ulama dikhususkan penyebutan afidah karena disitulah tempat kesombongan. Ya, dan neraka itu sudah dinyalakan dari sekarang. Sudah lama dinyalakan. Supaya apa? Ya, supaya nanti kalau sudah tiba saatnya membakar, itu panasnya sudah luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api kalian ini cuma satu bagian ya dari 70 bagian api neraka. Api kita cuma satu bagian dari 70 bagian api neraka. Kata para sahabat, innaha lakafiyah, wahai Rasulullah, itu sungguh cukup untuk menyiksa. Banyak sekali itu 70 bagian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilipat gandakan lagi menjadi 69 kali lipat. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga Allah membebaskan kita semua dari api neraka. Ya, innaha alaihim mu'sadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu ditutup seperti ini. Ya, jadi orang di dalamnya ditutup supaya apa? Ya, supaya apinya tidak kemana-mana, orangnya tidak bisa lari. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hum anha bighaibin." Manusia yang di dalam neraka itu tidak pernah alfa dari neraka, terus disiksa setiap saat. Waliyadzubillah, afani Allah wa iyyakum. Ya, yuriduna ay yakhruju minha wa ma hum bikharijin.
kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak keluar dari neraka, ya, dan mereka tidak mampu keluar. Tidak mampu keluar dari api neraka. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fi amadin mumaddada, ya. Ada tiang-tiang yang dipanjangkan, yakni fi amadin min khalfil abwab. Jadi di belakang pintu neraka itu ada tiang seperti palang, ya. Jadi nerakanya sudah ditutup, kemudian dipalang lagi supaya pintunya tidak bisa terbuka. Padahal biarpun tidak ada palang, tidak bisa juga terbuka, ya. Tidak bisa juga terbuka. Ini menunjukkan apa? Keseriusan Allah dalam menyiksa, ya, menunjukkan beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman wajib untuk melakukan segala hal yang bisa menghindarkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, li'alla yakhruju minha, agar mereka tidak keluar darinya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap mereka hendak keluar, mereka dikembalikan lagi. Ya. Dan inilah surah akhir dari tafsir surah Al-Humazah. Ya. Semoga melalui kajian ini, ikhwati fillah azanallahu iyyakum, menambah keimanan kita dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian kita bisa semakin serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main dalam, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.